Jadi di desa itu tuh waktu pada saat itu saya bekerja, dia masih takut melahirkan di fasilitas kesehatan. Bisa jadi merugikan para ibu hamil. Kayak misalnya mitos mengenai makan cumi. Nggak boleh karena nanti bayinya hitam. Halo Tribuners, bertemu lagi dengan aku Oktia Rani dalam program Tribun Talks. Nah, Indonesia masih kental sekali dengan mitos, terutama seputar kehamilan. Seperti apa sih kita untuk menanggapi mitos-mitos ini? Kita hadirkan di studio ada Bu Bidan Desgia Kartika Gunawan Eskep. Selamat datang Bu Bidan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Bidan? Alhamdulillah baik. Makasih Mbak Okti udah ngundang. Saya yang terima kasih loh sudah jauh-jauh sudah datang ke sini. Nah Bu Bidan, sebelum kita bahas soal topik yang menarik ini nih, soal mitos, karena kan masih banyak ya soal mitos ini, aku pengen lebih dekat dulu dengan Bu Bidan. Boleh. Bu Bidan mungkin boleh diperkenalkan diri dulu dan berapa lama sih untuk berkecimpung di dunia kebidanan ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bidan Desgia Kartika Gunawan. Tribuners boleh panggil saya Bidan Desgia. Saya sudah menjadi bidan sejak 2012. Sebelum itu saya juga pernah berpraktek di klinik desa selama kurang lebih 1 tahun. Lalu selanjutnya praktek di rumah sakit swasta. Baik. Ini sebelum kita lanjut lagi, kenapa sih Bu Bidan tertarik di dunia kebidanan ini? Apa sih yang membuat Bu Bidan berpikir, oh ini bidan jadinya pengen fokusin di bidan ini Bu Bidan? Jadi waktu sebelum saya memutuskan untuk menjadi bidan, itu tetangga saya bidan. Jadi pas tetangga saya sedang melaksanakan tugasnya gitu ya, posyandu kalau zaman dulu, saya lihat tuh keren banget gitu. Terus dari gitu saya juga jadinya tertarik di dunia kesehatan. Alhamdulillahnya pas kita tes di kebidanan, alhamdulillah lolos gitu. Gitu. Jadi awalnya pengen lihat tetangga gitu ya, pengen sama kayak tetangga gitu Iya, keren gitu. Nah ini kan tadi Bu Bidan sudah bercerita sedikit tentang latar belakangnya, sudah lebih dari 10 tahun. Betul. Ini selama 10 tahun ini, apa sih pengalaman yang paling menarik dari Bu Bidan sendiri, Bu? Yang paling menarik, kalau yang paling menarik karena banyak ceritanya itu di desa ya. Di desa itu waktu itu saya emang bidan baru, bidan muda gitu ya, belum belum banyak pengalaman. Jadi sesuatu yang baru tuh di desa tuh menurut saya menarik semua. Jadi saya pernah melahirkan, membantu persalinan bayi 4 kilo di rumah gitu dengan tanpa adanya persiapan. Jadi di desa itu tuh waktu pada saat itu saya bekerja, dia masih takut melahirkan di fasilitas kesehatan. Jadi mereka tuh udah yang mulasnya benar-benar nggak ketahan baru panggil bidan ke rumah gitu. Nah pas kita ke rumah pun tujuannya selain untuk jaga-jaga menolong persalinan, kita juga tujuannya untuk mengajak pasien tersebut, yuk kita bersalin di fasilitas kesehatan aja. Tapi ternyata pas dilakukan pemeriksaan itu kepala udah nongol gitu. Oh kita harus buru-buru siap-siap untuk menolong persalinan dan alhamdulillah lancar semuanya gitu. Nggak ada kendala yang berarti yang harus pasang alat-alat segala macam. Alhamdulillahnya begitu gitu. Bu Bidan berarti masih ada mungkin di desa-desa yang tidak mau untuk ke medis ya? Itu masih banyak banget ibu-ibu hamil yang di desa, terutama yang desanya di Bogor juga ada pelosoknya loh gitu. Dia juga masih khawatir, masih takut sama peralatan medis gitu ya, masih belum familiar sama ruangan bersalin seperti ini begitu. Ini tadi menyebutkan 4 kilo itu ukuran bayi yang besar ya? Betul. Nah ini ngomongin soal kehamilan ya, masih banyak di Indonesia soal mitos-mitos ini yang masih melekat. Selain dari orang-orang yang takut dari medis ini, ternyata mitosnya masih berterbaran. Ini menurut pendapat Bu Bidan sendiri bagaimana?
Mitos-mitos di Indonesia sangat ini ya, Teh Okti, sangat apa ya, sangat banyak banget Iya, ya. Terutama yang tadi saya sebutkan di daerah desa itu yang agak susah juga dapat informasi langsung dari tenaga kesehatan gitu. Juga mereka juga terpapar banyak informasi yang mereka lalui di media sosial gitu, yang belum tentu benar atau enggak apa salahnya gitu. Jadi memang banyak banget yang apa namanya, ibu-ibu hamil atau calon-calon ibu, calon-calon ibu muda yang sedang mengandung itu banyak banget terpapar informasi-informasi yang belum tentu benar adanya gitu. Memang masih banyak banget. Nah, kalau misalkan ibu hamil sendiri terpapar dari mitos-mitos ini, sebenarnya lebih ke dampaknya positif atau justru negatif sih, Bu Bidan? Gini, jadi kan mitos itu sebenarnya suatu hal yang dialami oleh suatu individu. Betul. Satu individu itu mengalami suatu hal, misalnya dia setelah makan nanas menjadi apa gitu, menjadi keguguran gitu. Akhirnya satu masalah tersebut diyakini oleh suatu masyarakat sekitarnya. Dari suatu masyarakat sekitarnya pada yakin setelah mengkonsumsi nanas bisa keguguran, akhirnya mitos tersebut menyebar lebih luas lagi. Itu kan perjalanan mitos itu begitu. Jadi kalau misalnya dampaknya itu tentunya ada dampak positif sama negatif. Dampak positifnya dulu kali kita bahas ya. Kalau dampak positif mungkin ibu-ibu hamil atau calon-calon ibu baru ini pastinya akan lebih perhatian, lebih memperhatikan apa-apa yang dimasuk atau apa-apa yang dia konsumsi ke dalam tubuhnya gitu. Banyak khawatir, pasti banyak, oh ini makan ini bagus gak ya, makan itu berdampak apa ya, pastinya lebih ke arah situ. Tapi kalau dampak negatifnya juga tentunya jelas, banyak yang menurut saya bisa jadi merugikan para ibu hamil. Kayak misalnya mitos mengenai makan cumi nggak boleh karena nanti bayinya hitam gitu, karena tinta cumi hitam kan gitu kan. Nah itu merugikan ibu hamil menurut saya, karena di dalam cumi itu kan kandungan proteinnya banyak dan bagus gitu untuk dikonsumsi gitu. Sebenarnya jadi rugi karena harusnya dia mendapatkan protein yang baik, yang bagus gitu dari cumi, tapi dia menghindari karena mitosnya nanti anakku hitam, bayiku nanti hitam lahir-lahir gitu. Ini, gitu sih. Ini menarik sekali tadi, narik sedikit soal nanas. Iya, ini sebenarnya boleh nggak sih ibu hamil nih makan nanas, ataupun kalau tidak salah ada durian? Betul. Sebenarnya boleh nggak sih Bu Bidan untuk makan ini? Nih, makan nanas, durian, sama makan makanan yang pedas itu sebenarnya boleh dimakan ya sama ibu hamil dalam batas yang sewajarnya. Jadi kalau seharian nih dari pagi, siang, sore makannya nanas tok, ya itu yang nggak boleh juga kayak gitu, karena satu berlebihan, dua ibu hamil kan harus konsumsi makan makanan yang beragam dan bergizi gitu kan. Jadi kalau misalnya satu menu kayak dari pagi, siang, sore makannya nanas tok atau durian tok, itu pasti akan menimbulkan dampak-dampak yang akan dilalui sama ibu hamil tersebut. Katanya gitu. kalau makan nanas bisa keguguran. Ini benar atau enggak sih Bu Bidan? Sebenarnya tidak ada penelitian yang mengarah ke situ. Tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa nanas bisa menyebabkan keguguran. Jadi justru sebenarnya ini nanas itu kandungannya kan baik ya, vitamin C-nya banyak. Terus udah gitu mineralnya juga bagus. Jadi sebenarnya nanas itu tidak berpotensi menyebabkan keguguran gitu. Asal dikonsumsi sewajarnya, secukupnya aja gitu. Oh, ternyata justru aman ya untuk dikonsumsi ya. Nanas, durian aman. Oh, gitu. Makanya banyak mitos beredar, oh jangan makan nanas muda, nanti keguguran, nanti hal-hal yang tidak mengenakan. Ternyata nggak melulu soal benar ya. Betul. Paling rasa asamnya ya, karena kan nanas muda asam. Jadinya kalau dimakan pas perut kosong, asam ketemu asam lambung naik. Nah itu yang mungkin menyebabkan dia tidak nyaman di perut gitu aja sih. Kalau nanasnya matang, manis, dan juga makannya sewajarnya juga insya Allah aman. Ini kan soal makanan. Sekarang ada namanya kalau ibu hamil nih Tribuners, minum es, nanti bayinya bisa lebih besar. Betul. Ini bener mitos atau fakta sih Bu Bidan? Itu sangat banget mitos. Kenapa? Tapi ini banyak banget loh teh di luar sana yang masih menganggap ini tuh seperti fakta gitu. Karena mereka yakin minum air es itu
ternyata benar bayi saya besar gitu. Oh, iya. Nah, tapi air es yang seperti apa dulu nih yang diyakini akan membuat bayi besar. Jadi air es itu yang maksudnya yang dibilang mitos itu adalah air putih, air biasa yang didinginkan. Oke. Jadi tanpa tambahan apapun, Iya. tambahan sirup, tambahan teh manis gitu. Jadi I see. jadi atau mungkin air biasa yang dimasukin es batu. Nah, itu kan nggak ada rasa, 0 kalori. Jadi dia tidak menyebabkan si bayi menjadi besar. Tapi kalau misalnya tiap hari minum es teh manis, es sirup stroberi atau apapun gitu, ya itu akan berpotensi menyebabkan bayi lebih besar karena namanya air yang berasa itu ada kalorinya, dan kalori kalau diserap bayi badan menjadi lebih besar gitu karena lebih banyak kalorinya gitu. Jadi kalau misalkan ada ibu yang sudah melahirkan, oh benar nih habis minum es anak saya besar gitu ya. Padahal memang kalorinya saja tidak dijaga ya Bu Bidan. Betul. Oke. Nah kalau misalkan minum kopi dan teh, ini katanya pantangan juga nih buat ibu hamil. Mitos atau fakta Bu Nah, Bidan? ini fakta. Oh, fakta. Oke, ya. Kenapa? Tapi kalau saya bilang pantangan juga belum tentu benar ya. Maksudnya harus kita batasi. Oke. Jadi teh dan kopi ini mengandung kafein. Kafein itu kalau ada di dalam darah, dia tidak mengikat zat besi. Sedangkan zat besi itu sangat dibutuhkan untuk ibu hamil karena ibu-ibu hamil kan volume darahnya pasti meningkat. Terus dia butuh yang namanya zat besi agar tidak anemia. Karena anemia menyebabkan perdarahan pas pada saat persalinan ataupun pas kehamilan itu sendiri. Jadi si zat besi ini penting sekali untuk diserap oleh ibu hamil. Nah, kalau kita minumnya teh dan kopi, itu si darah itu bisa jadi tidak mengikat si zat besi tersebut, jadi dibuang percuma. Sayang kalau misalnya zat besinya itu terbuang cuma-cuma karena kita mengkonsumsi teh sama kopi tadi gitu. Nah, selain tadi zat besi yang tidak terikat oleh darah, juga si kafein ini kan menyebabkan jantung yang berdebar gitu. Jadi perasaan jantung berdebar ini kan sangat tidak enak ya. Jadi si ibu hamil ini ngerasa kelelahan seharian karena jantung tuh terpacu terus karena peningkatan adrenalin dari si kafein tersebut gitu. Jadi yang paling maksimal untuk ibu hamil minum kopi atau teh itu paling maksimal adalah 100 mg per hari atau setara dengan 1 cangkir kopi atau 1 cangkir teh per harinya. Itu udah paling maksimal. Kalau kopi-kopi sejenis kopi-kopi kekinian itu boleh nggak sih? Nah, itu juga perlu dibatasi. Tetap perlu kita dibatasi. 1 cangkir saja. Setiap hari atau? Nah, per hari 100 mg atau 1 cangkir teh kopi per hari. Oh gitu. Jadi masih boleh, tapi hanya saja harus dibatasi karena bisa berdampak serius untuk ibu hamil gitu. Bu Bidan, ini aku pernah dengar soal susu ibu hamil. Katanya susu ibu hamil ini sebenarnya tidak terlalu baik, katanya gitu ya. Tidak terlalu baik, lebih baik untuk minum susu murni saja gitu. Ini sebenarnya yang baiknya seperti apa, yang benarnya seperti apa sih Bu Bidan? Nah, susu ibu hamil ini kandungannya beda-beda, Teh Okti. Jadi kehamilan itu juga beda-beda. Trimester 1 kebutuhannya beda, trimester 2 kebutuhannya beda, dan juga 3. Nah, kebutuhan di trimester 1 kita itu banyak namanya bayi yang belum berbentuk, masih benar-benar cuman gumpalan darah, sampai ke berbentuk itu butuh yang namanya seperti kandungan di dalam susu yang mengandung asam folat. Asam folat kan fungsinya untuk membantu membantu pembentukan sel-sel si bayi biar menjadi sempurna gitu. Jadi di kandungan susu di trimester 1 kita butuh yang mengandung asam folat. Terus juga beda ya. Betul. Kirain tuh dari bulan pertama sampai mau melahirkan itu susunya sama aja. Ternyata berbeda. Kita butuh kandungan yang lebih banyak untuk perkembangan si bayi. Kayak misalnya tadi asam folat, terus misalnya kalsium gitu. Terus trimester 2, 3 nih udah mulai beda lagi kandungannya karena kebutuhan bayi kan sudah
bayi sudah terbentuk, Iya. tapi memang belum sempurna. Tapi ada kebutuhan lain yang kita harus penuhi, misalnya DHA untuk tumbuh kembang si otaknya itu kan untuk menjadi optimal. Terus udah gitu juga ada zat besi yang tadi Teteh bilang gitu. Sebenarnya susu itu baik buat ibu hamil, tapi kandungannya mungkin berbeda yang dibutuhkan trimester 1 dan trimester 2, 3 gitu. Nah tadi kan susu, terus juga ada namanya air kelapa. Katanya kalau ibu hamil minum air kelapa, bayinya bakal bersih. Itu mitos atau fakta? Itu mitos. Kenapa? Karena sebenarnya air kelapa itu banyak ininya ya Teh, banyak kandungan mineralnya. Iya. Mineral itu untuk ganti mineral dan elektrolit. Jadi untuk ganti cairan di tubuh itu sangat bagus. Kalau misalnya ke arah ke bayi gitu, misalnya nanti kulitnya sangat jadi bagus, bersih dan lain-lain, itu tergantung apa yang ibunya makan, nggak cuman air kelapa aja gitu. Jadi si air kelapa lebih ke untuk energi si ibunya, untuk lebih kalau menjalani masa kehamilan lebih nyaman, nggak lemes, nggak cepat keletihan, lunglai gitu lebih sih. ke buat ibunya ya. Kebugaran ibunya gitu. Jadi bukan buat ke bayi, tapi makanan yang menentukan. Betul, makanan yang menentukan si bayi ini cukup nutrisi nggak dari ibunya gitu. Aku penasaran, ini makanan seperti apa yang menentukan bahwa anak ini bisa akan tumbuh lebih baik gitu, akan tumbuh sehat, akan tumbuh mungkin bisa bersih. Itu makanan apa sih Bu Bidan? Tentunya gizi seimbang ya Teh. Jadi gizi seimbang itu kan makanan yang baik gizi, diolah dengan tepat, terus udah gitu juga yang beragam. Jadi makanan kalau itu terus juga nggak bagus. Jadi butuh yang beragam dan juga yang gizi seimbang. Gizi seimbang itu apa sih? Yang kalau zaman dulu nih 4 sehat 5 sempurna. Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada serat. Jadi boleh ada nasi. Kalau misalnya nggak mau nasi, kurang doyan nasi, boleh diganti dengan yang lain, misalnya jagung, ubi atau umbi-umbian lain. Terus dari gitu juga ada seratnya dari sayuran, terus juga atau dari buah, dan juga yang terakhir protein yang paling penting untuk optimalkan tumbuh kembang si bayi gitu. Jadi utamakan gizi seimbang. Gizi seimbang, betul. Ini kalau misalkan kayak aku nih yang suka sushi. Nah, ini katanya nih boleh nggak sih ibu hamil makan sushi? Oke. Jadi kalau sushi, sashimi itu kan makanan mentah ya, ikan-ikan mentah. Jadi sebenarnya yang harus banget dihindari nih selama kehamilan itu adalah makan makanan mentah. Kenapa Bu Bidan? Padahal kan sushi enak kan banget enak ya. banget. Terus kan raw food kan biasanya lebih bagus kan. Nah tapi untuk ibu hamil harus dihindari karena sushi, sashimi, ikan laut dalam kan mereka biasanya makan makanan ikan-ikan yang lebih kecil. Nah ikan-ikan yang lebih kecil ini biasanya cari makan di permukaan laut gitu. Jadi kalau mereka makan makanan kayak mikrobiologi atau enggak, yang sering banget kejadian itu merkuri yang masuk ke dalam ikan-ikan kecil. Nah kalau ikan laut dalam makan ikan yang kecil, otomatis merkurinya juga terkandung di dalam ikan-ikan yang kita olah sebagai sushi atau sashimi tadi. Jadi kita harus hindarkan daripada dampaknya serius untuk perkembangan janin, mending kita tunda dulu. Tribuners nih, jadi yang misalkan yang suka sushi, udah lagi hamil suka sushi, jadi harus ditahan dulu ya sampai melahirkan ya. Sampai melahirkan. Makanya aku sering lihat di media sosial gitu ya. Setelah istrinya melahirkan baru tuh dipajang sushi. Mungkin reward kali ya Bu Bidan ya. Reward selama ini kan puasa ya, puasa sushi sashimi. Selain sushi sashimi juga itu loh Teh, daging yang diolahnya tidak matang atau setengah matang seperti misalnya sate. Nah, itu juga harus dihindarkan. Sate juga. Kenapa Bu Bidan? Sate tuh biasanya pengolahannya tidak matang 100%. Jadi biasanya masih ada setengah matang, ada bagian yang masih masih raw gitu, masih mentah gitu, yang bahaya kalau kita konsumsi sebagai ibu hamil. Karena di dalam daging ya, entah itu ayam ataupun sapi, itu
tentunya banyak bakteri dan juga cacing atau parasit gitu ya, yang kalau tidak diolah dengan baik, tidak sampai matang, khawatir akan masuk ke dalam tubuh ibunya dan akan mengganggu si perkembangan bayi tersebut gitu. Katanya ngomongin soal sate, katanya makanan yang dibakar-bakar gitu Betul. katanya juga harus dihindarkan. Ini mitos atau fakta sih? Iya, itu fakta karena tadi kita menghindari kemungkinan si bahan makan tersebut tidak matang, jadi mending kita hindari gitu. Jadi kita pengolahan ke yang lain, selain dibakar, misalnya direbus atau digoreng gitu. Ini mumpung lagi sama Bu Bidan, ini makanan apa sih yang baik untuk dikonsumsi dan pengolahannya seperti apa? Oke, makanan yang baik untuk dikonsumsi yang paling utama tuh tetap protein. Karena kita ibu hamil tuh butuh protein atau butuh makanan yang lebih banyak daripada kayak misalnya teokti gitu. Teokti tiga kali sehari ibu hamil harus lebih makan dari orang yang tidak hamil gitu. Selain tadi makanan yang gizi seimbang, tadi yang diutamakan tetap protein. Biar bayinya juga kan otot-otot bayi juga tumbuh dari si protein tersebut gitu. Jadi lebih banyak protein ya. Ini protein yang cocoknya diapain sih katanya? Selain dibakar kan memang harus dikurangkan. Betul. Terus harus diapain nih? Misalnya aku pengen makan ikan nih. Ini lebih baik diapain sih Bu Bidan? Boleh direbus, boleh digoreng, boleh dimasak tumis biasa, yang penting matang. Gitu. Yang penting matang ya. Matang. Sayuran matang juga ya, nggak boleh di salad, nggak boleh. Salad nggak boleh Bu Bidan? Nggak boleh. Kenapa? Dihindari. Nah, kalau di sayur beda case karena tadi kan daging sama ikan. Iya. Nah, kalau di sayur ini biasanya kita khawatir sama si pestisida sama telur cacing. Nah, telur cacing tersebut tidak kalau misalnya cuma dicuci asal-asalan, khawatir masuk ke dalam tubuh ibu yang pastinya akan mengganggu banget kalau ibu hamil disertai cacingan dan lain-lain sebagainya. Kan sekarang lagi ramai ya kasus cacing yang itu. Jadi mending kita makan tetap sayur yang matang gitu. Jadi kayak misalkan makan salad ataupun Kredok mungkin karedok, terus betul. tribuners yang mungkin suka lalapan. Betul, Berarti itu lalapan. harus dihindari dulu, tahan dulu. Tahan dulu ya. Ternyata banyak ya yang harus betul. tahan. Puasa dulu. Nah, selain makanan, tribuners katanya juga ada mitos kalau ibu hamil itu gak boleh olahraga. Nanti kenapa-kenapa sama bayinya. Ini mitos atau fakta Bu Bidan? Ini mitos. Mitos? Kenapa? Sebenarnya mitos sama fakta mungkin seimbang kali ya. Jadi jadi saya mau kasih tahu nih ke ibu hamil yang aktif banget berolahraga, untuk olahraga hobi kayak misalnya badminton, voli, terus padel yang sekarang lagi ngehits gitu, itu sebaiknya dihindari. Karena semua anggota tubuh bergerak, bahkan loncat gitu kan. Jadi itu harus dihindari. Olahraga seperti apa sih yang boleh gitu misalnya? Olahraga yang ringan seperti misalnya jalan cepat masih boleh, terus angkat bebannya juga jangan yang berkilo-kilo. Angkat beban tuh masih boleh ya? Masih boleh. Yang disanggupi ya, nggak boleh yang kita menantang diri gitu. Mau yang kemarin udah 15 sekarang 20 gitu, nggak boleh yang jadi yang kita sanggup gitu. Jadi misalkan masih 2 kilo, 4 kilo itu masih boleh ya? Masih boleh. Sama dicampur sama kardio mungkin? Kardionya tadi jalan dan juga jalan cepat ya. Kalau lari kita masih lumayan high risk gitu. Jadi lumayan beresiko kalau lari. Jadi olahraga yang tidak dianjurkan mungkin ya sama tenaga kesehatan itu yang tadi olahraga hobi. Tapi kalau olahraga yang fokusnya di kekuatan, kayak misalnya tadi kardio yang khusus jalan cepat sama angkat beban, itu kan dia ngelatih kekuatan ya. Itu penting, itu malah kita anjurkan karena fase nanti pas pada saat melahirkan untuk yang normal ini butuh stamina yang benar-benar full stamina untuk buat melahirkan si bayi tersebut gitu. Ini ngomongin soal melahirkan, ada nggak sih tips untuk melahirkannya dengan mudah gitu? Katanya ya ada sebagian orang karena kita melakukan ini jadi mudah nih gitu melahirkan. Ada nggak sih tips dari Bu Bidan sendiri? Tips yang untuk melahirkan mudah ya. Yang pertama
tadi yang kita udah bahas, tentunya stamina ibu harus baik. Bagaimana sih cara kita menjaga stamina ibu biar dia tetap fit gitu sampai di akhir kehamilan? Ya dengan cara makan yang bergizi, makan yang seimbang, juga olahraga yang teratur, olahraga ringan yang teratur gitu. Jangan mentang-mentang hamil nih malas bergerak, jangan aduh ntar deh lagi ngantuk nih, lagi lemes gitu. Tetap usahakan jalan kaki minimal 30 menit per hari untuk jaga kondisi tubuh, juga persiapan nanti melahirkan gitu. Nah ini ngomongin soal tadi, ada juga lagi hamil nih, nggak boleh ngangkat-ngangkat yang berat-berat, terus enggak, aku lagi hamil, masa sih aku ngangkat yang berat? Ini sebenarnya gimana sih menurut pendapat Bu Bidan? Kalau beratnya emang sudah tidak disanggupi, yang seperti tadi angkat beban ya, memang tidak dianjurkan. Tapi kalau misalnya dia masih sanggup, kita cari posisi yang ngangkat. Kadang ngangkat tuh ambil aja, asal ngambil, asal ngangkat gitu. Itu nggak boleh. Kita ngangkat kan posisi yang baik tuh harusnya jongkok dulu. Misalnya mau ngangkat apa nih? Kalau galon tuh keberatan. ember, isi air gitu misalnya. Jongkok dulu, kita ikut jongkok, terus kita bawa berdiri bareng embernya itu gitu. Perutnya harus ditahan nggak sih Bu Bidan? Tarik nafas dulu mungkin ya, tarik nafas, tahan, baru nggak usah yang ditahan gini, maksudnya ditahan pakai nafas kita aja, ditahan baru langsung angkat gitu. Kalau misalnya kadang tuh kan salah posisinya yang bikin low back pain, yang bikin sakit belakang punggung itu kan kita posisinya seperti ini loh, apa sih, ngebungkuk gitu ya, ngebungkuk gitu, posisinya itu yang nggak baik. Makanya kebanyakan ibu-ibu hamil low back pain karena sudah menanggung ini perutnya yang sedang diisi kandungan kan, terus udah gitu harus ngangkat beban juga gitu. Jadi ada posisi tertentu di mana ibu hamil sebenarnya boleh, tapi tidak dianjurkan untuk bebannya terlalu berat. Berlebihan, betul. Nah Bu Bidan, tadi kan kita dari awal kita sudah ngomongin yang sangat menarik sekali soal mitos dan fakta. Ini ternyata banyak yang harus ditunda dulu. Betul. Ternyata ada yang fakta juga. Betul. Nah ini buat Tribuners yang lagi hamil nih, ini kan banyaknya atau maraknya informasi yang beredar soal mitos dan fakta. Gimana cara kita untuk menanggapinya dan gimana cara kita untuk menyaring informasinya Bu Bidan? Betul. Jadi untuk Tribuners yang sedang hamil atau sedang persiapan diri menjadi calon ibu, kita harus memilah dan memilih media mana atau informasi mana yang benar gitu ya, dari sumber atau narasumber yang akurat, yang benar gitu. Jadi misalnya ibu hamil mau cari tahu info soal kehamilan, tentunya harus ke media yang narasumbernya dokter kandungan misalnya gitu. Jadi kita harus memilih dan memilah yang tadi informasi yang mau kita cerna gitu. Terus yang kedua, jangan sungkan untuk tanyakan ke tenaga kesehatan, misalnya ke bidan, perawat ataupun ke dokter tentang kondisi yang sedang ibu hamil rasakan gitu. Jangan menspekulasi diri, ini masih normal begini, ini sudah keterlaluan nih kalau kayak begini gitu. Jangan spekulasi sendiri, tanyakan kepada tenaga kesehatan, konsultasikan biar ibu-ibu hamil, Tribuners yang sedang hamil atau sedang persiapan menjadi calon ibu dapat informasi yang akurat gitu. Bu Bidan, terakhir ini kalau misalnya Tribuners sudah punya bekal lah, tapi di lingkungannya adalah masih kental dengan mitos-mitos dan misalnya dari orang tua atau dari saudaranya, kamu harus ini. Ini gimana cara menanggapinya Bu Bidan? Banyak ya, ini tuh kasus seperti ini tuh banyak sekali Teokti. Di pasien-pasien saya juga banyak sekali yang saking tidak enaknya sama mertua atau orang tua gitu, akhirnya dia setelah melahirkan tidak makan apa-apa, maksudnya tidak makan ikan atau tidak makan lauk-lauk pauk gitu, karena katanya nanti menjadi amis, bau amis gitu darahnya. Itu sebenarnya sangat merugikan ya untuk para ibu baru gitu yang benar-benar makanan tersebut tuh dibutuhkan oleh tubuhnya gitu. Paling tanggapan saya untuk teman-teman yang atau Tribuners yang sedang hamil atau yang sedang persiapan menjadi calon ibu, kasih pengertian ke
mertua atau orang-orang sekitar. Kalau perlu ajak mereka kontrol bareng, kita ke tenaga kesehatan bareng, tanya bareng, kenapa sih kita nggak boleh makan ini, atau kenapa sih kita nggak boleh gini, tanyakan kenapa, alasannya kenapa, biar jelas gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Bidan Desgia. Sama-sama, Telti. Tribuners, ini semoga apa yang sudah disampaikan Bu Bidan Desgia ini bisa diterapkan, dan Tribuners tidak menelan secara mentah-mentah mitos yang beredar ya Bu Bidan ya. Terima kasih sekali lagi Bu Bidan Desgia. Semoga kita bisa bertemu dengan topik menarik lainnya. Oke, siap. Tribuners, masih banyak informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Bogor. Saya Oktiarani pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.